Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kali ini Mimin akan ulas film genre aksi fiksi. Ceritanya unik sekali. Judul filmnya Ayalan tahun 2024 yang dibintangi Siva Kartikeyan dan Rakul Pretsing. Mimin colek para penonton tercinta diantaranya akun Momi Manja di Malang, Dika di Sragen, Iwan di Probolinggo, Jeki di Muara Kamal, Arman di Sopeng, Mary Fitriani di Sumbawa, Saiful di Lumajang, Sulaiman di Turki, dan lain sebagainya. Ledakan besar terjadi di salah satu planet. Percikannya sampai jatuh ke bumi. Percikan itu berbentuk sebongkah kristal dan berhasil ditemukan oleh ilmuwan di wilayah pegunungan es Siberia. Naasnya ilmuwan itu dibunuh seseorang untuk mencuri bongkahan. Rupanya bongkahan yang disebut spark itu kini berada di tangan pengusaha tambang sekaligus ilmuwan dunia bernama Aryan. Saat ini Aryan sedang mengerjakan proyek besar di Madagaskar, Afrika. Aryan menggunakan spark untuk bisa menggali kandungan gas nova yang ada di dalam inti bumi. Gas nova yang naik ke permukaan langsung menimbulkan kebakaran. Banyak pekerja laboratorium dan penduduk sekitar menjadi korban. Aryan dan asistennya Eliza kabur menyelamatkan diri menggunakan helikopter. Insiden itu sama sekali tidak membuat Aryan jera. Aryan menegaskan kepada para investornya keuntungan besar menanti jika mereka mampu mengeksploitasi gas nova. Dunia sangat membutuhkan energi dan hanya Aryan yang bisa melakukan proyek itu berkat spark. Tanpa spark, negara manapun tidak akan mampu menggali gas nova. Lokasi proyek paling strategis akan dilakukan di kota Chennai, Tamil Nadu. Di sana kandungan gas nova sangat melimpah. Masalah izin dari pemerintah mudah diatur. Masyarakat juga tidak akan menolak. Aryan memilih tambang yang sudah ditinggalkan untuk dijadikan lokasi proyek. Robot telah disiapkan sebagai tenaga kerja untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Semua rencana Aryan didukung penuh oleh para investor. Jika ada yang menentang karena mengkhawatirkan dampak negatifnya, orang itu pasti mati dibunuh oleh Eliza. Tidak semua manusia mementingkan keuntungan pribadi. Di desa Pombare, Tamil Nadu, ada seorang pemuda baik hati. Namanya Tamis, yang diperankan Siva Kartikeyan. Kebaikan Tamis tidak hanya dengan sesama manusia, tapi juga kepada hewan dan alam. Contohnya ketika ada anak gajah yang terjebak di lubang, Tamis tampil sebagai penyelamat. Hati Tamis memang baik dan lembut. Dia tidak mau menggunakan pupuk pestisida yang bisa merusak tanah. Ibu Tamis selalu geleng-geleng kepala dengan sikap dan tindakan putranya. Suatu waktu, ada guru sains dari kota datang ke desa mengajar anak-anak. Guru cantik itu bernama Tara yang langsung membuat hati Tamis jatuh cinta. Tamis dengan senang hati membantu Tara mengajar anak-anak tentang bintang di langit. Tapi tidak mungkin Tamis melakukan PDKT. Dia sadar siapa dirinya. Orang baik belum tentu bernasib baik. Itulah yang dialami Tamis. Ladangnya dihancurkan sekawanan belalang. Tanaman bunga matahari milik Tamis habis dilalap hewan yang selama ini dia sayangi. Kasih sayang Tamis tak berkurang sedikit pun meski dihianati oleh serangga. Ibu Tamis bingung bagaimana cara menyadarkan putranya agar lebih peduli dengan diri sendiri. Sang ibu pura-pura telah meminjam uang sebesar 3 lak. Traktor Tamis disita karena ibunya tidak bisa membayar hutang. Ibunya meminta Tamis pergi merantau mencari nafkah ke kota Chennai. Tamis tidak berdaya kecuali patuh. Tamis akan tinggal di tempat kenalannya asal desa yang sudah terlebih dahulu merantau. Setelah sampai Chennai, Tamis menanyakan alamat yang dituju kepada seorang ibu-ibu. Tanpa diduga, sekelompok perampok mengambil paksa kalung ibu itu. Tamis berusaha membantu dan berhasil menghentikan perampokan. Tindakan Tamis membuat para perampok gusar. Apalagi ternyata kalung si ibu hanya imitasi alias emas palsu. Ibu itu mengajak Tamis kabur. Tamis dikejar untuk dibunuh. Sekuat tenaga, Tamis melarikan diri dengan sepeda yang ditemukan di jalan. Beruntung bagi Tamis, dia berhasil meloloskan diri. Sialnya, Tamis menabrak sekelompok orang yang sedang menerbangkan balon untuk kejutan ulang tahun. Insiden itu membuat Tamis dipaksa membayar ganti rugi sebesar 2 lak. Mengingat kejutan ulang tahun merupakan bisnis yang selama ini dijalankan oleh Sugirta Raja bersama 2 anak buahnya, yaitu Tyson dan seorang pria bisu.
Tamis mengaku tidak memiliki uang. Tujuannya datang ke Chennai justru untuk mencari pekerjaan. Tamis pun dibawa ke tempat tinggal mereka untuk dipekerjakan. Tidak ada pilihan lain bagi Tamis kecuali bekerja membantu bisnis kejutan ulang tahun. Sementara itu, sebuah pesawat luar angkasa alias UFO sedang menuju bumi. UFO itu berisikan satu orang alien berjenis kelamin laki-laki. Dalam waktu singkat, alien bisa menyerap seluruh bahasa manusia menggunakan teknologi miliknya. Alien itu mendarat di kawasan kota Chennai, Tamil Nadu. Tujuan kedatangannya untuk menjalankan misi khusus. Alien diingatkan untuk berhati-hati selama berada di bumi. Manusia yang menghuni bumi merupakan salah satu makhluk paling berbahaya di alam semesta. Manusia adalah jenis makhluk yang tidak bisa dipercaya. Alien menyembunyikan pesawatnya menjadi tidak kasat mata alias tidak bisa dilihat. Setelah itu, alien mendatangi kantor ilmuwan sekaligus pengusaha tambang Aryan yang beroperasi di Chennai. Alien itu bisa membuat dirinya tidak terlihat manusia sehingga sangat mudah menerobos masuk. Meski cerdas dan memiliki kekuatan, alien itu sangat ceroboh. Tindak tanduknya membuat petugas keamanan curiga. Apalagi dia membuka pintu semaunya sehingga alarm keamanan berbunyi. Alien itu berhasil ditangkap dengan teknologi keamanan yang dimiliki Aryan. Awalnya Aryan mengira ada kesalahan sistem karena orang yang ditangkap tidak ada. Tapi si alien memang ceroboh. Dia memunculkan cahaya dan berani menyedot telapak tangan Aryan. Melalui telapak tangan, alien bisa mengetahui identitas dan semua yang telah dilakukan Aryan dalam hidupnya. Tangan Aryan terlepas setelah kurungan alien disemburkan gas beracun. Hebatnya si alien masih bisa menghancurkan kurungan kaca. Semua orang di sana dibuat terluka. Aryan juga jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Ternyata tujuan kedatangan alien untuk mengambil Spark. Itulah misinya datang ke bumi. Setelah itu alien pergi untuk kembali ke planetnya. Eliza dan pasukan keamanan berusaha mengejar alien. Alat komunikasi alien ditembak hingga hancur. Tanpa disadari, Eliza menabrak pesawat luar angkasa yang tidak kasat mata. Pesawat itu jadi terlihat setelah tertabrak. Dengan tenaga yang tersisa, alien terus berjuang melarikan diri. Saat itulah Tamis dan teman-teman barunya melintas sepulang kerja. Hampir saja alien ditabrak. Untungnya alien itu masih bisa menggunakan kekuatan untuk melempar mobil sebelum pingsan. Alien terbangun sadarkan diri keesokan harinya. Dia sudah berada di sebuah gedung acara Science Expo tahun 2023. Di sana banyak dipamerkan penemuan ilmu pengetahuan anak-anak. Ada pula yang berpakaian seperti alien. Sepertinya alien itu juga dikira anak-anak yang sedang mengenakan kostum. Tamis dan teman-temannya juga ada di luar gedung sedang berurusan dengan polisi. Penyebabnya mobil mereka terlempar ke balkon rumah orang. Perhatian Tamis teralihkan setelah melihat guru Tara datang ke acara Science Expo. Tamis ikut masuk ke lokasi acara. Di sana Tamis melihat seorang anak mengenakan kostum alien bernama Tato, padahal alien asli berdiri di samping Tamis. Hanya saja tak terlihat karena alien mampu membuat dirinya tidak kasat mata. Tamis kemudian bertemu dengan Tara. Tamis memperkenalkan dirinya pemuda dari desa Pombara yang pernah membantu Tara saat mengajar sains. Mereka pun jadi bisa cepat akrab. Insiden tidak terduga terjadi. Salah satu penemuan karya siswa menyebabkan kebakaran. Semua orang jadi panik. Api dengan cepat merambat dan membesar. Tamis berusaha menyelamatkan anak-anak. Untungnya di sana ada alien yang ikut membantu secara diam-diam. Tapi nyawa alien itu dalam bahaya karena tidak hati-hati. Tubuhnya terjebak tidak bisa keluar. Tamis mengira alien itu anak kecil tadi yang bernama Tato. Tamis menarik tangan alien atau Tato. Saat itulah Tato bisa melihat sosok Tamis yang baik hati dan suka membantu. Tamis bergegas membawa Tato ke rumah sakit. Orang yang dikhawatirkan justru sudah normal kembali. Dan betapa kagetnya Tamis melihat Tato tiba-tiba bisa duduk di sampingnya. Saking kagetnya Tamis, mobil merangsek jatuh ke bawah jembatan. Untungnya Tato memiliki kesaktian sehingga mereka baik-baik saja. Tamis bertambah ketakutan dan berusaha melarikan diri, tapi Tamis tidak berdaya. Tamis takut dengan Tato karena mengira akan dibunuh. Tamis juga heran dengan keberadaan Tato di Chennai. Biasanya alien akan datang ke bumi untuk menghancurkan Amerika seperti di film-film. Tato menyebut penilaian Tamis sangat keliru. Alien tidak pernah berencana menghancurkan bumi atau manusia. Tapi manusia sendiri yang selama ini menghancurkan diri sendiri. Tato mau bicara dengan Tamis karena dianggap manusia baik hati. Sayangnya Tamis tetap ketakutan.
Tamis kabur melarikan diri dari Tato. Setelah sendiri, Tato baru menyadari spark di tangannya telah hilang entah kemana. Tato mengikuti Tamis lagi. Saat itu, Tamis dilihat sedang menceritakan pengalaman aneh bin ajaib yang dialami kepada teman-temannya. Tentu saja Sugirta Raja maupun Tyson tidak percaya tentang alien. Tato muncul dan membuat semua orang kaget. Kedatangan Tato membuat isi rumah berantakan. Alien satu ini memang aneh dan ceroboh. Tyson menyemprotkan racun sehingga Tato pingsan. Tato kemudian diikat untuk diinterogasi. Tato tidak suka dipanggil alien. Tujuannya mengikuti Tamis karena Tato tersesat. Pesawat Tato hilang dan alat komunikasinya juga sudah rusak. Untungnya Tato masih memiliki kekuatan sehingga bisa dengan mudah melepaskan ikatan. Tato juga bisa merapikan kembali semua barang yang berantakan ke tempat semula. Tiba-tiba Tara datang mencari Tamis. Tara menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya Tamis menyelamatkan banyak anak-anak dari kebakaran. Tamis hanya tersenyum geli karena orang yang paling berjasa sebenarnya Tato. Setelah basa-basi dan minum kopi, Tara pamit pulang. Sebuah pot jatuh akan menimpa Tara. Tato yang tidak kasat mata menunjukkan kekuatannya. Pot diubah menjadi hujan bunga. Tamis dan yang lain jadi menyayangi Tato. Mereka berjanji akan membantu Tato menemukan pesawatnya. Sebuah ikatan persahabatan muncul dengan sendirinya. Keberadaan Tato juga sangat bermanfaat. Bukan hanya bisa mendekatkan Tamis dan Tara, teman-teman Tamis juga menerima manfaat, seperti mobil bisa jalan tanpa harus membeli bensin. Sementara Aryan baru bangun sadarkan diri setelah 2 hari pingsan. Aryan sangat marah mengetahui percikan atau spark telah hilang. Adanya UFO yang mereka temukan memastikan pencuri spark adalah alien. Untuk menemukan spark dan berurusan dengan alien, Aryan akan mendatangkan ilmuwan dari Amerika yaitu Dexter Williams. Penelitian tentang alien telah dilakukan Dexter selama puluhan tahun. Hanya saja hasil penelitiannya tidak dipercayai orang tentang keberadaan alien di bumi. Dexter yang didatangkan ke Chennai begitu takjub melihat pesawat UFO secara langsung. Dexter sangat bersemangat bekerja menemukan spark yang telah dicuri alien. Berbagai hasil temuan dan karya Dexter akan membuatnya mudah menangkap alien. Dexter mulai menyebar perangkat canggih yang bisa mendeteksi benda atau makhluk dari luar bumi. Ribuan alat itu terbang ke segala penjuru. Alien atau Tato sedang menemani Tamis dan Tara menjenguk seorang siswi bernama Nina. Dokter telah memvonis Nina akan meninggal karena hipertensi akut. Ibu Nina hanya bisa menangis, tidak tahu harus berbuat apa. Tato kasihan melihat Nina. Tato mengobatinya menggunakan tangan Tamis. Tara sampai heran dengan tindakan Tamis. Tara tidak tahu jika ada alien yang sedang mengobati Nina. Tanpa sengaja, Tato bisa melihat berbagai peristiwa yang dialami Nina. Salah satunya sempat menemukan spark milik Tato yang hilang. Akhirnya spark ditemukan kembali di rumah Nina. Penyakit Nina juga sembuh total berkat Tato. Tepat saat itu juga alat Dexter mendeteksi keberadaan benda atau makhluk asing. Tato mengajak Tamis kabur. Untungnya Tato bisa mengatasi alat pendeteksi yang mengejarnya. Tara semakin heran dengan keanehan Tamis. Tato pun menunjukkan dirinya kepada Tara agar tidak banyak bertanya lagi. Tara hampir pingsan karena kaget. Tato kemudian menceritakan misinya datang ke bumi. Aktivitas penggalian gas nova yang dilakukan manusia di bumi sangat berbahaya. Gas itu tidak hanya akan menghancurkan bumi, tapi juga bisa mengganggu alam semesta dan membahayakan planet tempat tinggal Tato. Oleh karena itu, Tato ditugaskan oleh planet asalnya untuk menghentikan penggalian gas nova. Itulah alasan Tato mengambil spark di tempat Aryan. Spark itu berasal dari planet Tato. Tanpa spark, tidak ada kekuatan di bumi yang mampu menggali gas nova. Perhatian Tato teralihkan dengan munculnya sinyal dari pesawat UFO. Tato sangat senang pesawatnya sudah ditemukan. Saat itu juga Tato mengajak Tamis ke lokasi pesawat. Tato tidak menyadari sedang masuk jebakan Aryan. Misi Tato dirasa sudah tuntas di bumi sehingga harus kembali ke planetnya. Tato berpamitan kepada Tamis. Keberadaan Tato langsung terdeteksi alat Dexter. Tato berusaha ditangkap. Tamis yang melihat itu tidak enak hati untuk pergi. Tapi Tato bukanlah manusia, dia alien yang memiliki kekuatan tinggi. Tato sangat mudah menghadapi puluhan orang bersenjata. Masalahnya Tato adalah alien yang ceroboh. Dia tidak hati-hati sehingga tertangkap. Saat itulah Tamis datang menyelamatkan Tato.
Tamis dan Tato berkolaborasi menghadapi manusia-manusia jahat. Tato bisa naik pesawat dan siap terbang jauh, tapi giliran Tamis yang butuh bantuan. Tato tidak tega meninggalkan Tamis yang sedang disiksa oleh Eliza. Bahkan dada Tamis ditusuk benda tajam. Tato memilih turun dari pesawatnya. Demi menyelamatkan Tamis, Tato sampai tidak sadar alat komunikasinya terjatuh. Tato mengobati Tamis yang sudah tidak sadarkan diri. Aryan muncul menembakkan senjata. Tato berhasil ditangkap setelah dibekukan. Sedangkan Tamis ditinggal begitu saja karena dianggap sudah meninggal. Tentu saja Tamis masih selamat berkat pengobatan yang telah diberikan Tato. Tamis sempat sadarkan diri sebelum pingsan lagi. Tamis dibawa ke rumah sakit oleh Tara dan teman-temannya. Dokter menyebut kondisi Tamis sangat kritis. Anehnya, Tamis terbangun dan seperti orang normal. Luka di dadanya juga sembuh sendiri tanpa bekas. Semua orang jadi kaget melihat Tamis. Hari itu juga Tamis sudah bisa pulang dari rumah sakit. Dalam perjalanan, mereka justru bertemu sekelompok perampok. Mobil perampok kecelakaan sehingga butuh mobil lain. Para perampok memaksa meminta kunci. Tamis tidak mau memberi. Kali ini bukan keanehan lagi yang terjadi, tapi keajaiban. Tamis memiliki kekuatan yang tidak terbayangkan. Dia bisa menangkis serangan perampok. Ketika tangan Tamis dan perampok bersentuhan, Tamis juga bisa melihat apa yang dilakukan perampok itu sebelumnya. Para perampok sedang terburu-buru karena telah menculik seorang anak. Kemampuan Tamis saat ini seperti seorang alien. Tamis bisa melempar tubuh para perampok tanpa menyentuhnya. Bahkan gambar juga bisa digerakkan. Tamis mampu mengalahkan semua perampok dengan sangat mudah. Setelah sampai di rumah, Tamis masih tidak percaya dengan kekuatan yang dimilikinya. Tapi kekuatan itu benar-benar nyata. Tamis bisa menggerakkan barang dari jarak jauh. Bohlam lampu juga bisa dihidupkan tanpa listrik. Kekuatan Tamis di luar logika. Sekedar menarik tangan Tyson saja, Tyson bisa terpental jauh. Tamis jadi senang mempraktikkan berbagai kehebatan barunya itu. Sementara Tato nasibnya sangat memprihatinkan setelah ditangkap Aryan. Tato dikurung tidak berdaya. Aryan menginginkan Spark yang telah diambil Tato dikembalikan. Tato terus disiksa agar mau buka mulut. Ilmuwan alien Dexter sampai kasihan melihatnya. Aryan juga ingin memiliki kekuatan seperti Tato. Dokter ahli telah mengambil sampel asam amino di tubuh Tato lalu diuji coba ke tikus. Setelah dianggap aman, zat itu disuntikkan ke tubuh Aryan. Hasilnya cukup mencengangkan. Aryan menerima kekuatan luar biasa hingga dirinya pingsan. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Tato untuk kabur. Tapi Aryan sudah terbangun dan memukul Tato dengan keras. Kekuatan Aryan sudah setara alien. Tato juga ditembakkan serum agar tidak bisa kabur lagi. Detektor milik Dexter tiba-tiba mendeteksi adanya alien lain di lokasi tempat Tato ditangkap. Dexter yakin alien tidak sendirian datang ke bumi. Ternyata orang yang terdeteksi sebagai alien adalah Tamis. Saat ini Tamis berada di tempat Tato ditangkap. Tamis menemukan alat komunikasi Tato yang sempat terjatuh. Tamis baru menyadari kekuatannya berasal dari Tato saat diobati. Tato juga selalu mengirim laporan ke planetnya tentang semua yang terjadi di bumi. Tidak butuh waktu lama bagi Aryan dan Dexter untuk menemukan alien lain yang dicari. Tapi Aryan sendiri terdeteksi sebagai alien. Itu artinya alien yang mereka cari juga manusia biasa yang sudah memiliki zat alien. Aryan mengirim anak buahnya untuk menangkap Tamis. Kekuatan Tamis membuatnya mudah menghadapi para cecunguk itu. Aryan turun sendiri menghadapi Tamis. Kekuatan mereka seimbang dan sama-sama bisa membaca apa yang sebelumnya terjadi. Sialnya Aryan lebih sigap sehingga bisa memukul Tamis. Spark yang dicari-cari oleh Aryan ternyata dibawa oleh Tamis. Eliza bergerak cepat membekukan Tamis. Tara yang mencoba menyelamatkan Tamis juga ikut tertangkap. Aryan berhasil mendapatkan Spark lagi. Anak buah Aryan akan membawa Tamis dan Tara untuk ditawan. Syukurnya Tamis bisa membebaskan diri. Tamis harus mengambil kembali Spark dari Aryan. Misi Tato kini menjadi misi Tamis juga untuk menjaga bumi. Aryan sendiri sudah bisa melanjutkan proyeknya untuk mengeksploitasi gas nova. Penggalian inti bumi menggunakan Spark dilakukan. Dampak buruk yang dikhawatirkan mulai terjadi. Gas nova yang naik ke atas menimbulkan kebakaran hebat. Jangankan rumah, sungai saja terbakar.
Pihak pemadam kebakaran sampai bingung melihat api yang begitu besar seperti raksasa. Mereka tidak mungkin bisa memadamkan api. Tamis berusaha menolong semua orang. Tamis mengerahkan semua kekuatan agar tidak ada korban meninggal. Situasi malam itu benar-benar genting. Keesokan harinya, Tamis berpikir keras bagaimana cara menghentikan Aryan. Apalagi aktivitas Aryan telah mendapat dukungan pemerintah, politisi, dan para aktivis lingkungan. Tamis bingung harus berbuat apa. Saat itulah ilmuwan Dexter yang kasihan dengan alien berkomunikasi dengan Tamis dari jarak jauh. Dexter berpesan agar Tamis menyelamatkan Tato dan menghentikan proyek Aryan. Situasi semakin mencekam. Gedung-gedung terbakar. Tamis pergi untuk menyelamatkan Tato. Tamis melawan Eliza dan orang-orang yang bekerja untuk Aryan di jalan raya. Eliza berhasil menembak Tamis. Syukurnya, Tato dan Dexter bisa dikeluarkan dari kendaraan. Tapi Tamis terluka parah. Tato juga dalam kondisi pingsan karena selalu disiksa Aryan. Tamis maupun Tato sadarkan diri setelah tangan mereka bersentuhan. Anehnya, Tato seperti orang hilang ingatan dan hilang kekuatan. Tamis juga tidak memiliki kekuatan lagi. Eliza ingin menembak Tamis dan Tato. Dexter berusaha menghalangi Eliza. Naasnya, Dexter terkena tembakan yang membuatnya meninggal. Eliza kembali akan menembak Tamis dan Tato. Untungnya, Tara datang menabrak Eliza. Mereka bisa kabur menyelamatkan diri. Tato benar-benar telah melupakan semuanya. Dia tidak tahu apa-apa tentang Aryan, Spark, dan lain-lain. Identitasnya sendiri dilupakan. Satu-satunya cara untuk mengobati Tato harus dibawa ke pesawat UFO. Tamis mengajak Tato pergi ke tempat Aryan. Kedatangan mereka langsung terdeteksi. Tamis kesulitan menghadapi robot yang dikendalikan Eliza. Robot itu tidak merasakan sakit meski berkali-kali dipukul. Tangan Tamis yang justru babak belur. Tato malah hanya diam saja sebagai penonton. Tamis melempar Tato untuk naik pesawat. Pengobatan otomatis diterima Tato di dalam pesawat. Tapi Eliza meledakkan pesawat itu. Kabar baiknya, ingatan Tato telah kembali. Hanya kekuatannya saja yang masih hilang. Tamis maupun Tato tidak bisa menghadapi robot. Tapi ketika Tamis dan Tato bersentuhan, mereka memiliki kekuatan. Tamis menyadari mereka harus tetap bersama agar kekuatan itu tidak hilang. Eliza dan robot bisa dikalahkan dengan cerdik oleh Tamis. Tato juga berhasil mengamankan pesawat kecil dari UFO. Mereka kemudian pergi ke tempat Aryan. Anak buah Aryan diatasi dengan mudah karena pesawat Tato memiliki senjata canggih. Tamis dan Tato berhasil masuk ke tempat penggalian gas nova. Semua anak buah Aryan dibabat habis. Aryan menjadi lawan yang paling sulit ditaklukkan. Kolaborasi Tamis dan Tato bisa mengimbangi kekuatan Aryan. Tato selalu berada dalam gendongan Tamis. Hal terpenting saat ini yaitu menghentikan penggalian gas nova. Berbagai upaya yang dilakukan Tamis selalu berhasil digagalkan oleh Aryan. Tapi Tato cukup cerdas. Tato berhasil menghentikan penggalian saat Aryan sibuk bertarung melawan Tamis. Tenaga energi yang dihasilkan Spark menjadi senjata makan tuan. Energi Bitoni mengenai Aryan dan meninggal. Tato mengambil kembali Spark. Setelah itu, Tato dan Tamis bergegas keluar karena tempat Aryan telah luluh lantah. Masalah sudah terselesaikan. Bumi kembali aman. Tiba saatnya Tato harus pulang. Tamis tidak bisa menahan kesedihan. Kedua sahabat itu pun berpelukan. Orang-orang di planet saya menganggap manusia itu kejam. Tapi setelah saya datang ke sini, saya pikir manusia adalah makhluk terhebat yang pernah saya lihat, ucap Tato. Perpisahan Tato dengan para manusia ditandai dengan berselfie ria. Setelah itu, Tato naik pesawat dan pulang ke planetnya. Tamis juga pulang ke desa ditemani Tara dan teman-temannya. Saat itu, ada seorang anak yang tenggelam di danau. Tamis berlari menyelamatkan anak itu.
Hebatnya Thamis bisa berlari di atas air. Itu artinya Thamis masih memiliki kekuatan meski tanpa tato di bumi. Film selesai. Bye-bye.